Aku tak malah kok sih. Halo sobat Gengsi Mania, berjumpa lagi di podcast Mari Bercerita. Kali ini kita kedatangan sebuah tamu, seorang tamu, yaitu owner dari rental Kaji Adventure, rental terbesar di daerah Toli Soan Kidul, Parah Mas Obet. Halo guys, Iya, sibuk apa saiki? di oma sibuk kerja di oma kan. Sibuk nganggur tetep apa? Sibuk nganggur. Iku rak kesibukan sih. Gimana sekarang, masih daki apa? Udah. Jarang. Lebih tepatnya ya kalau diajak doang. Kalau diajak pun harus ada ceweknya. Iya. Kalau nggak ada ceweknya nolak. Terakhir daki kapan? Selamat Agustus lalu ya. Udah setahun lebih ya. Enggak, Agustus 2021. Agustus 2000 Kemarin. Dia rak ngejak aku. Diajak konco kok. Pertama kali daki kapan sih? Awalnya bisa suka dunia pendakian gitu. Lupa ya. Kakakku sih ngajari. Udah lupa ya? Lupa kapan ya. Tapi Kisaran tahun berapa ya? Pokoknya masuk kategori pendaki milenial. Kan di atas 2012. Patokannya dulu kan 5 cm. 5 cm. Kalau di bawah itu kan pendaki legend, kalau di atasnya kan pendaki milenial. Pendaki 5 cm. Iya. Suka gara-gara 5 cm gitu. Banyak kan gitu sekarang. Ya, ada satu keunikan dari Mas Obet ini. Kenapa dia bisa masuk di podcast ini adalah dia berhasil mematahkan stigma bahwa mendaki itu bukan sesuatu yang manfaatnya. Terbukti dari pendakian dia bisa mendapatkan banyak sekali relasi sampai akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari pendakian itu sendiri, yaitu membuka rental alat outdoor ya. Itu cerita awalnya gimana? Cerita awalnya itu kayaknya Cuma dilupa. Lupa terus melebar. sedikit aib. Karena kan Tapi bisa kalau direcord nggak apa-apa. Tapi tak ada yang disensor aja. Sebelumnya kan ada sebuah komunitas yang mendirikan komunitasnya kakak saya. Nggak berdiri lama itu pecah kan bubar karena kan ada si A si B yang alatnya nggak mau disewakan, udah yang lain-lain kan. Akhirnya aku punya inisiatif karena punya alat sendiri kan, punya inisiatif ngajakin kakak barengan, ada dirikan. Terus saya punya alat ini, kakak saya nambahin ini pertamanya cuma tenda saja kayaknya. Terus 1 bulan 2 bulanan ditambah kakak saya ada SB, kompor dan lain-lain kecil-kecil itu. Dan jalannya waktu ya besar, punya nama alhamdulillah. kategori tahunnya terbesar. Tahun berapa? 2016-an kayaknya. 2016-an. Iya. 2016 itu 2016 saya baru pertama kali daki. Itu. Berarti pertama kali dia nyewone nggonamu. Paling aku ora kenal. Aku disewano kancaku. Mau aku bape takon apa ya? Nah, kalau dulu kan masih pakai alat sendiri. Kalau sekarang pasti alatnya udah sangat melimpah. Yuk, Sekarang udah ada berapa tenda di rumah? sekarang tinggal sedikit Pak, malah enggak. Kemarin Dijual. kan iya, saya jual. Kalau ada yang enggak layak kan tak jual langsung. Ini belum peremajaan karena masih kondisi Covid, mau mikir kan. Kalau peremajaan kan Gimana? ya nambah alat, memperbarui alat yang sudah enggak layak ya. Peremajaan. Masih kondisi pandemi
orang-orang yang naik juga masih sedikit kan, jadi mikir nanti balik modalnya gimana kan, mikir ke belakang juga. Gitu. Terus kan kalau dulu kan emang para pendaki itu kalau berangkat emang dari rumah nggak punya alat. Kalau sekarang kan seiring kemajuan zaman dan berdirinya pabrik-pabrik kan banyak pemuda yang memiliki ekonomi cukup bahkan lebih ya buat beli alat sendiri. Tentunya mengurangi jumlah orang yang rental, Yang nyewa kan jadi berkurang gara-gara itu. berkurangnya itu bukan karena mereka berkecukupan ekonomi, karena semuanya kerja di pabrik-pabrik kan. Berkurangnya itu malah seperti kayak ada rental lain yang berdiri sendiri kan, di yang deket-deket sana kan. Jadi kalau yang punya alat sendiri itu nggak begitu berpengaruh bagi rental sebenarnya. Soalnya setiap tahun kan pasti ada pendaki-pendaki baru Yang beli alat baru kan, iya nggak pengaruh itu. Justru kompetitornya yang sangat. Tapi ya masih mikir kalau rezeki datang pasti. Itu Mas Makno. Jadi ayo kita fitnah para rental lain. Pikirannya jahat pol. Loh, kok udah larang Mas? Ini loh ikan jago. Dan kalau 1 tahun kebelakangan ini yang paling rame apa? Rental atau isi ulang gas. Selama pandemi kan nggak ada piknik kan. Itu yang masih jalan tuh isi gas semuanya kan, buat sehari-hari kan sudah bisa. Kalau untuk satu kaleng gas itu biayanya berapa sih? Kalau isi ulang hanya 5.000. Hanya 5.000. Kalau saya dengar kan kayak masih ada yang sampai 7.000, 10.000 gitu. Ini mau tak naikin, nggak boleh sama bapak. Kenapa? Ya kan aku gas kan gratis. Gas yang pengisian itu, Gas pengisian. gas hijau itu loh. Nah, itu kan dijatah sama orang Pondok itu. Ya itu kan 5.000 juga mikirin orang-orang pesantren juga kan. Oh berarti apa sih? Pesantren di daerahmu itu pakai gas gitu? Pakai gas gitu, kehidupan di kamar-kamarnya itu. Saya kurang tahu, tapi tiap hari itu beli gas yang 5.000, gas kaleng itu. Berarti ya selain karena nggak boleh bapak tadi juga ada kebutuhan para santri yang Rumah saya kan dekat sama pesantren-pesantren yang lain, pesantren Muhammadiyah di tempat saya kan, pesantren besar Indonesia juga. pesantren besar Indonesia. Banyak pesantren di lingkungan saya. Tapi dia kayak nyantri enggak. Los. Bedugal pokoknya. Tapi kan hidup bersama santri. Terus apa meneh ya? Ini agak apa sih? Agak unik namanya. Kenapa bisa dinamakan kaji adventure? Asal itu mula dulu sih dikasih sama KKS, sudah aja kasih nama yang unik. Biasanya kan kalau semua tergantung dengan dunianya. Walaupun misal kegiatan outdoor namanya kan ada adventure, ada outdoor, ada pokoknya yang berjenis di luar lah, olahraga di luar. Tapi ini saya dikasih kakak saya nama yang beda, jadi biar gampang dikenal orang. Kaji kan ya, kaji kan nama agamis kan, tapi saya pakai di mental out. Saya kira kaji adventure itu para kaji yang adventure Itu sama aja doa kan. Barangkali dari rental outdoor bisa mengantarkan Mas Obed ini ke Orang tua. Amin. Amin. Nah kalau kesibukan selain apa namanya dari rental itu di rumah kayak ada las-las gitu. Iya, saya di rumah bengkel las kan. Di rumah bengkel las, terus ya nyambi itu. Pekerjaan utama saya malah ngelas.
yang kaji itu sampingan. Jadi bikin kayak pagar Teralis kanopi gitu. nah, buat para penonton yang rumahnya belum ada pagarnya atau Bisa pesan bisa pesan di ya, eh, Kaji di Adventure. bawah ini ya. Apalagi yang daerah Jepara bisa datang langsung ke Soan Kidul. Soan Kidul namanya. Soan Kidul. Pasar Soan Kidul Sidik. Kidul beru rak apa sih penting kanan jalan. Kanan jalan ada Kaji Adventure besar sekali pokoknya. Iku apa jenenge? Apa Apa? bengkel las gitu. Bengkelas Bengkel las paling terjangkau di dunia. termurah di dunia terjangkau. Apa meneh Lek? Orang bejat tuh. Aku lali kok. Mau wis tak atur. Tapi tak pikir aku. Wis kita akhiri ya. Tak apa meneh kayak pengen ditakoni kok. Karepmu Entar tak kerope. sembarang sih. Sing pengen mbok sampe nang ngono. Ora ana. Ambo kita kan ngomong sembarang aku bisa. Wis sih. Jagung-jagung biasa loh, sembarang. Masa apa tadi? Karena juga pendakian lah. Mau lho sing diremai mau lucu apa nih. Berat konsep itu mau ada. Jadi emang udah nggak pernah daki atau tawaran-tawaran gitu nggak pernah. Pernah kemarin ditawari ke Ciremai kan, saya ditawari, tapi kalau saya suruh bayar saya nggak mau, bilang gitu aja. Jadi kan ikut ke Ciremai, nggak mau kalau saya bayar, gratis aku mau. Kalau bayar nggak mau, Nggak mau. Orang Jadi ini Indonesia. trik lah, Trik. trik aja buat teman-teman. Kalau mau nolak daripada sungkan-sungkan. Sungkan. Kalau bayar saya nggak mau. Udah, gitu Jangan aja. bilang saya nggak punya uang. Kalau Nanti syukur- jadi doa kan. Kalau syukur-syukur dibayarin beneran kan enak kita. Kalau enggak ya enggak. Nek ngomongnya biasanya kan aku lagi ada duit tak lu. Takutnya kan jadi doa Jadi buat diri doa. sendiri. Ngomongin ra iso kan nolak secara kasar itu. Tapi kan beberapa kali saya mau mendaki sih. Kamu saya ajakin kok nggak mau. Nggak ada ceweknya. Soalnya kalau ada ceweknya saya nggak ajak kamu. Nanti ada kita cewek. persaingan bro. Buat semangat. Meskipun kita menggis-menggis, tapi kalau ada ceweknya dikuat-kuatin. Ada yang jiwa bansermu. Mendaki cowok semua, di atas ngapain? Kan gitu. Pedang-pedangan. Pedang-pedangan. Oke, sekian dulu podcast tidak seru ini. Katanya Mas Obet punya kata-kata mutiara. Ayo Mas. Kata-kata mutiara apa? Iki syaratnya podcast dek kene kata-kata mutiara sak metune kok. Moto hidup ini kok. Heeh. Kan kuat dan tahan lama. Ke klinik Winarto. Salam lestari pendaki gengsi.